Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sisi Mintarsi. NIM saya 22030018. Di sini saya akan mempresentasikan proposal kewirausahaan yang saya rencanakan, yaitu saya ingin membuat usaha rumah makan kadede. Nah, latar belakang kenapa saya ingin membuka rumah makan kadede ini karena saya ingin mengembangkan usaha orang tua saya, yaitu warteg, di mana orang tua saya itu membuka usaha warteg itu udah dari lama, dan wartegnya itu bisa dibilang kecil dan juga banyak orang yang belum tahu gitu. Nah, saya ingin mengembangkan si warteg yang dimiliki oleh orang tua saya, sehingga warteg yang sebelumnya itu menjadi rumah makan yang lebih dikenal banyak orang dengan versi modern, namun tetap mengedepankan sisi rumahan, dan juga mempunyai cabang di mana-mana, banyak orang yang mengetahui dan juga melatih skill saya dalam memasak juga. Kemudian ketika kita ingin membuka usaha, tentunya kita juga harus menentukan jenis usaha dan modal awal yang kita perlu siapkan sebelum membuka usaha tersebut. Nah, kebetulan jenis usaha yang saya ingin kembangkan yaitu usaha kuliner atau makanan gitu, dengan banyak sekali menu-menu di dalamnya yang bervariasi. Kemudian juga nggak hanya satu menu dan nggak hanya satu makanan minuman saja, tapi nantinya tuh keinginan saya tuh banyak terdapat makanan-makanan di rumah makan kadede ini gitu, dengan modal awal itu yang dipersiapkan kurang lebih tuh 10 juta. Namun ini tuh kemungkinan ada lebih dari 10 juta karena mengingat bahwasannya saya ingin membuat usaha rumah makan kadede ini tuh kan cukup besar gitu kan, dengan menu dan tempat yang luas, kemudian lokasinya juga. Jadi kemungkinan si modal awal ini tuh lebih dari 10 juta. Lalu saya ini ingin membuka rumah makan kadede ini di sekitaran daerah Bandung Kota, atau dekat dengan daerah perkantoran, atau dekat dengan tempat wisata. Karena yang kita tahu gitu ya, bahwa lokasi pun juga menentukan keberhasilan atau kemajuan dari usaha kita. Karena kalau misalkan kita ingin membuka usaha yang ingin maju tapi salah dalam memilih lokasi juga kan itu sangat disayangkan sekali. Maka dari itu saya ingin membuka rumah makan kadede ini tuh yang berlokasi di sekitaran daerah Bandung, pokoknya tuh yang memang banyak dan menjanjikan agar si usaha saya tuh kedepannya bisa berkembang gitu. Kemudian contoh menu apa saja atau makanan apa saja sih yang ada di rumah makan kadede nanti itu. Tentunya kan karena warteg dan usaha sebelumnya orang tua saya itu kan lebih ke makanan khas Sunda gitu ya. Nah, di sini juga pastinya juga ada makanan khas Sunda seperti nasi liwet, ikan bakar, sambal lenca, pepes ikan asin, sayur asem, pokoknya makanan khas Sunda, namun ditambah dengan makanan-makanan atau minuman-minuman kekinian. Contohnya itu seperti kopi, terus milk boba, kemudian ada seblak prasmanan, kemudian ada juga dimsum, pokoknya makanan-makanan atau jajanan-jajanan anak Gen Z lah gitu loh. Nah, jadi di rumah makan kadede ini tuh bervariasi sekali menunya. Selain ada makanan berat kayak nasi, tapi juga ada cemilan-cemilan yang bisa dinikmati. Lalu yang tak kalah penting ketika kita ingin membuka usaha adalah kita juga harus memikirkan marketing apa yang nantinya akan kita gunakan supaya si usaha kita itu lebih berkembang atau lebih dikenal banyak orang. Nah, rumah makan kadede ini itu saya ingin
membranding, yaitu lewat media sosial tentunya, karena hampir semua orang tuh memiliki media sosial, dan bahkan ketika kita ingin membuka usaha, yang paling cepat untuk dikenal itu kan lewat media sosial gitu. Yang kedua ya pastinya juga lewat mulut ke mulut, misalkan contohnya si A datang ke tempat rumah makan Kak Dede, kemudian juga dia merekomendasikan kepada temannya, kepada keluarganya. Nah yang ketiga itu mengendorse konten kreator gitu. Ini juga sangat berpengaruh sekali karena banyak banget usaha sekarang yang mengendorse konten kreator agar si usahanya tuh lebih dikenal banyak orang. Nah, dan di sini tuh saya berkeinginan dalam sisi marketingnya itu melalui 3 cara tersebut. Nah, yang terakhir yaitu ada tantangan dan juga solusi. Ketika kita membuka usaha, tentunya kita akan menghadapi tantangan atau resiko-resiko yang memang harus kita jalani, harus kita ambil ke depannya gitu. Yang pertama itu tantangannya persaingan yang ketat, di mana banyak sekali sekarang itu rumah makan yang lebih modern, yang lebih luas, sehingga membuat persaingan tuh semakin ketat. Nah, solusinya yaitu apa? Yaitu menyusun konsep yang unik dan berbeda dengan yang sudah ada. Jadi nantinya itu rumah makan Kak Dede ini akan memunculkan sisi uniknya gitu. Kalau misalkan setahu saya rumah makan itu kan hanya ya udah makanan berat saja tanpa ada hal-hal yang unik gitu kan. Nah di rumah Kak Dede tuh dengan tadi yang saya bilang ada ada kuliner yang jajanan kekinian, itu kan bisa menambah sisi unik dari rumah makan Kak Dede ini gitu kan. Yang kedua yaitu kualitas dan konsistensi makanan, dimana solusinya itu yang pertama tetap menjaga kualitas dan bahan baku makanan, walaupun banyak rumah makan yang sama misalkan, tapi kita tuh tetap mempertahankan si kualitas bahan yang kita gunakan. Dan resep tentunya itu yang pertama itu ada resep turun temurun yang memang kan setiap rumah makan atau setiap usaha itu kan memiliki ciri khas yang berbeda-beda, ataupun kalau misalkan dari kuliner itu memiliki si resep yang memang khas banget gitu. Nah di sini saya juga sudah belajar atau diturunkan lah oleh orang tua saya resep-resep yang memang hanya dimiliki oleh warung makan kedua orang tua saya gitu. Yang ketiga yaitu manajemen keuangan. Si tantangannya itu dalam memanage keuangan. Nah, solusinya itu yaitu membuat perencanaan keuangan yang matang. Jadi, kita tuh harus benar-benar memikirkan atau merencanakan si kestabilan uang kita gitu. Jangan sampai modal awal segini kita bukannya mendapat untung, malah kayak kita kok pas bulan selanjutnya malah menombok terus gitu karena kurangnya memanage uang. Nah yang keempat itu menjaga kepuasan pelanggan. Menurut saya itu yang ini tuh penting banget, karena dari percuma kalau misalkan rumah makan kita bagus, rumah makan kita banyak yang suka tapi kita ke pelanggan tuh nggak ramah, nggak baik, itu percuma aja gitu. Nanti bakal di rating buruk sama si pelanggan itu. Makanya kita perlu menjaga kepuasan si pelanggan tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan juga kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.